Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai maksud atau apa sih hipotesis statistik itu ya di dalam matematika statistika ya. Di pelajaran kelas 12 matematika peminatan itu ada materi tentang uji hipotesis. Apa sih uji hipotesis? Nah ya. Baik, sebelum kita mulai mungkin teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan video-video terbaru dari MTG ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi dalam penarikan kesimpulan ya tentang parameter suatu populasi yang kita sering menggunakan istilah atau asumsi ya atau pemisalan ya. Jadi asumsi atau pemisalan itu merupakan pernyataan yang mungkin benar, mungkin tidak, ya kan? Jadi maka pernyataan yang tadi tentang dugaan parameter itu dari suatu populasi itu kan kita namakan sebagai hipotesis statistika, gitu kan. Jadi kemungkinan benar tidaknya suatu hipotesis itu dapat ditinjau dengan menggunakan informasi yang terdapat dalam sebuah sampel, ya kan. Jadi di sini hipotesis statistika itu kan adalah mungkin benar, ya saya tulis di sini mungkin benar atau bisa juga mungkin salah, gitu kan. Mungkin benar, mungkin salah. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, tadi kemungkinan benar tidaknya atau benar atau salahnya itu suatu hipotesis ya. Ini adalah hipotesis. Suatu hipotesis itu bisa ditinjau di dalam kita atau melihat informasi. Kita bisa melihat informasi dari sampelnya. Informasi dari sampel atau penelitian tersebut ya. Jika informasi atau sampel itu mendukung, jika ini mendukung ya, jadi di sampelnya itu mendukung. Jika sampelnya mendukung ya dari suatu kebenaran hipotesis, maka hipotesis tersebut diterima. Itu kan hipotesis diterima, gitu ya. Ya kalau sampelnya mendukung. Tapi kalau sampelnya dia adalah tidak mendukung ya, sampel di sini tidak mendukung. Jadi maka kesimpulannya apa? Hipotesis tidak diterima, itu ya. Hipotesis tidak diterima. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi dari hipotesis itu ada suatu asumsi ya, dari kan asumsi itu bisa mungkin benar mungkin salah. Kemudian dari asumsi itu kita buatlah suatu hipotesis. Kan kita nggak tahu itu benar apa salah kan. Nah kemudian hipotesis itu kita ambil berdasarkan informasi yang terdapat dalam sebuah sampel di sini ya. Di sini ada sebuah sampel, informasi sampel. Dari sampel ini kita bisa melihat kalau sampelnya mendukung maka hipotesis diterima. Ini di sini. Tetapi kalau sampelnya dia tidak mendukung ya di sini ya, maka hipotesis tidak diterima atau istilahnya ditolak seperti itu. Ya. Nah, kemudian dalam perumusan hipotesis itu didasarkan pada pernyataan atau dugaan terhadap parameter ya, diterima atau ditolak itu. Pernyataan dugaan yang pernyataan atau dugaan tersebut itu kita sebut sebagai namanya hipotesis nol atau dinamakan dengan H0 ya. Di sini ada H0, hipotesis nol, kita bacanya hipotesis nol. Nah, simbolnya H0 gitu kan. Jika hipotesis nol ditolak ya kan, akibatnya berarti kan menerima hipotesis yang lain kan, menerima suatu hipotesis yang lain yang kita sebut namanya sebagai hipotesis alternatif atau kita lambangkan dengan H1 di sini ya, hipotesis alternatif. Atau biasanya ada juga yang melambangkan HA juga ada gitu kan. Jadi jelas ya di sini ya. Jadi pernyataan atau dugaan parameter tersebut ya kita sebut sebagai hipotesis nol. Kalau hipotesisnya diterima, berarti kita hipotesis nolnya H0-nya diterima, berarti H1-nya ditolak. Tetapi
kalau hasilnya itu sampelnya tidak mendukung, maka hipotesis nolnya ditolak, maka kita terima adalah hipotesis alternatif atau H1. Jadi saling berlawanan. Itu ya. Nah, kita akan lihat contohnya ya, contoh supaya jelas nih ya, kita contoh ya, kita berikan contoh terlebih dahulu. Kita lihat ya contohnya, bahwa sebuah pabrik yang memproduksi bohlam lampu ya menyatakan bahwa umur rata-rata bohlam yang diproduksi adalah 800 jam ya kan. Hipotesis untuk pernyataan di atas adalah, nah kita akan merumuskan hipotesisnya ya. Jadi soal yang ini kita buat hipotesis H0 ya. H0 nya mu atau rata-rata di sini ya, saya tuliskan seperti ini, 800 jam. 800 jam. Kemudian kita teruskan H1-nya, lawannya H1-nya, mu-nya adalah tidak sama dengan 800 jam. Nah, seperti ini ya. Simpel ya. Jadi ketika penelitian dilakukan di pabrik tersebut, ketika umur rata-ratanya ternyata benar ya, kita bandingkan dengan menggunakan pembanding hipotesis pembanding sampel dibandingkan dengan mu-nya rata-rata 800 jam, ternyata benar hasilnya sesuai ya, maka hipotesis diterima, maka H0 diterima, maka H1 ditolak. Jika informasi atau sampelnya itu tidak mendukung, maka hipotesis H0-nya ditolak, sehingga kita menerima H1, yaitu bahwa rata-ratanya tidak 800 jam, seperti itu ya. Nah, ini ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi di hipotesis statistika ini kita menentukan uji ya, uji hipotesis. Di sini baru saya perkenalkan dengan H0 dan H1 ya. Oke ya, mungkin itu cukup pembelajaran yang sederhana. Nanti video berikutnya saya akan berikan tentang uji satu arah dan uji dua arah. Apa itu uji satu arah dan uji dua arah? Sebenarnya sudah sedikit disinggung di sini ya. Kalau yang contoh soalnya di sini adalah uji dua arah. Kita berikan contoh soal yang uji satu arah dan dua arah. Nanti kita berikan lagi ya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata, salah informasi. Semata-mata kita belajar bersama. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.